Kerasnya ekonomi kehidupan kota, tidak jarang kita mendapati hal-hal unik warganya. Ada yang menjadi pengemis, dengan menenteng anaknya, atau ada yang membuat dirinya seakan-akan terlihat cacat. Tetapi tidak dengan gambar ini. Gambar ini adalah keunikan bengkel tambal ban motor yang ada di kota Bau-Bau, tepatnya di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, 200 meter arah selatan Stadion Beto Ambari. Sebelum kita lanjut ceritanya, sekali lagi, bantu channel ini agar supaya video ini bisa dilihat banyak pihak, dan channel ini cepat berkembang. Caranya, dengan menekan tombol like, subscribe, komen dan bagikan videonya. Bengkel ini tidak seperti bengkel biasanya. Pasalnya, bengkel ini adalah satu-satunya bengkel yang ada di kota Bau-Bau, yang pekerjanya adalah sepasang suami istri terampil. Di lokasi 2x3 meter ini, pasangan suami istri, Bapak Hardin dan Ibu Mulyani sehari-harinya bekerja. Menurut cerita Pak Hardin, ia menggeluti usaha bengkel tambal ban ini menjelang 15 tahun silam, yaitu sekitar tahun 2008 dibuka. Karena saya bukan berasal dari orang berada, segala pekerjaan saya sudah lakukan, tuturnya. Pak Hardin pernah juga berprofesi sebagai tukang becak, sekitar tahun 90-an. Saya mengayu becak dari Jembatan Batu, ke Pasar Sentral, ke Bure dan sekitarnya. Malamnya, saya tidur di tempat penjualan kayu, di dekat Jembatan Batu, yang saat ini, sudah menjadi Mall Umna Rijoli. Waktu saya jadi tukang becak dulu, situasi kota belum seramai begini. Di Jembatan Batu sana, kapal-kapal dari pulau-pulau masih ramai. Upah becak saat itu antara Rp300 sampai Rp1.500. Belum ada ojek, yang ada mobil mikrolet saja. Dan terminalnya di sentral, depan toko sahabat sana. Ujarnya. Setelah itu, ia juga pernah bekerja paruh waktu, sebagai buruh mobil toko mengantar barang-barang pelanggan. Saya bekerja di toko dengan gaji, Rp20.000 per hari. Suatu pekerjaan yang harus kita teliti. Karena menyangkut barang orang banyak, yang harus diantarkan ke sana kemari. Dalam sehari, bengkel ini bisa mendapatkan omset sampai Rp500.000. Mereka tidak hanya menambal ban bocor saja, tetapi bisa memperbaiki motor yang tidak terlalu parah rusaknya. Selama membuka bengkel ini, Pak Hardin baru sekali mendapatkan bantuan. Bantuan itu dari Dinas Sosial melalui Kelurahan Tanganapada. Saat itu kami dibantu satu buah kompresor untuk pengisi angin ban motor. Jika dinilai dengan uang, kira-kira Rp5 juta, tutur Pak Hardin.
Dalam hidup, Pak Hardin selalu mensyukuri apa yang ia dapat. Dan alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan sama yang mengatur di atas sana, ujarnya sambil tersenyum. Hasil dari bengkel ini, Pak Hardin dan Ibu Mulyani telah menyekolahkan anaknya, 3 orang, sampai ke tingkat sarjana dan mampu membuat rumah layak tinggal. Dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Pak Hardin dan Ibu Mulyani telah dikaruniai 8 orang anak, 5 orang masih sekolah menengah dan sekolah dasar. Dalam kesehariannya, dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore, Pak Hardin dibantu oleh istrinya, Ibu Mulyani, melayani pelanggan yang ingin mengisi angin, menambal ban atau memperbaiki motornya. Menurut Pak Hardin, dia bersyukur memiliki istri seperti Ibu Mulyani. Istrinya adalah wanita yang mandiri. Istrinya bisa menambal ban motor dengan sendirinya, tanpa bantuan saya. Bahkan pada saat dia hamil pun, ia masih sering bekerja di bengkel. Suatu pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh laki-laki. Saya juga sudah melarangnya, tetapi istriku bilang supaya pekerjaan tidak menumpuk, tuturnya. Gaji apa itu? Tuhan memang Maha Mengetahui. Jika saya terganggu kesehatan, bengkel ini ia buka sendiri. Karena rumahku juga tidak terlalu jauh dari bengkel. Sekitar 50 meter. Dalam sehari mereka mampu melayani motor hingga 30-an motor. Saat awal musim pandemi, pemasukan mereka sedikit berkurang, karena aktivitas orang berkendara tidak seperti dari hari biasanya. Ketika ditanya, apakah orang tidak ragu jika motornya orang dikerjakan oleh istrinya? Pak Hardin menjawab, ada juga, tapi kecuali orang baru. Kalau orang lama atau langganan bengkel, mereka sudah percaya. Pak Hardin berprinsip bahwa kita tinggal di kota, harus kreatif, rajin dan tentunya harus jujur melayani pelanggan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa segala pekerjaan apapun, kalau digeluti dengan baik, maka hidup bisa dilalui dengan bahagia.